mencapai angka 9.511. Tadi disampaikan juga tentang perkiraan puncaknya diperkirakan akan pada bulan Mei 2020. Juga bahwa bencana COVID ini sudah statusnya menjadi status bencana nasional dengan berdasarkan Kepres 12 dan Kepres 7 tahun 2020, sehingga sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Juga disampaikan 5 isu utama tentang dalam penanganan COVID-19, juga penanganan dengan menggunakan pendekatan hospital base maupun community base, yaitu tujuannya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas, di mana upaya yang telah dilakukan seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, juga peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu yang ditunjukkan dengan semakin membaiknya pelaksanaan physical distancing, serta meningkatkan moral masyarakat. Juga harapan yang sangat mudah-mudahan menggembirakan, yaitu bahwa kondisi normal mudah-mudahan akan bisa dicapai sesuai dengan prediksi pada akhir Mei atau awal Juni 2020. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber pertama, yaitu Bapak Insinyur Dodi Rusbandi. Kami akan melanjutkan dulu dengan presentasi dari narasumber kita berikutnya, yaitu yang kedua, yang akan menyampaikan topik dengan judul Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Mengantisipasi Penyebaran Wabah COVID-19 di Indonesia dalam Perspektif Keamanan Nasional. Sebelum beliau memaparkan, akan saya bacakan secara singkat biodata beliau. Nama Dr. Heridadi MSc. Beliau adalah dosen kebanggaan Prodi S2 Manajemen Bencana Unhan. Lahir di Tanjung Karang 24 Juli 1952. Pangkat terakhir beliau adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Beliau adalah lulusan S1 Kedokteran UI, lulus tahun 1977. Mengambil program S2 Pasca Sarjana di Universitas Indonesia bidang Perencanaan dan Manajemen Kesehatan, lulus tahun 1987, dan menyelesaikan pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 2013. Pendidikan militer beliau dimulai dari Spawamil tahun 1977, Selihpa 1983, Suslapa 2 1988, Seskuade 1992, dan Lemhanas 2007. Beberapa jabatan penting yang beliau pernah emban adalah 1978 sebagai dokter pasukan di Kodam Sriwijaya, 1980 sebagai Karumkit Kodim 0403 Sriwijaya, 1990 menjadi Wadan Yonip Divisi Infanteri 1 Kostrad, 1993 sebagai Danyon Divisi Infanteri 1 Kostrad, 1994 sebagai Komandan Kontingen Garuda 14A Bosnia Herzegovina, 1995 beliau sebagai Kakes Kostrad, juga 1998 sebagai Karumkit tingkat 2 Ridwan Maureksa Kodam Jaya. Kemudian tahun 1999 sampai tahun 2000 beliau menjabat sebagai Kakesdam Jaya. Tahun 2000 sebagai Kasubdit Bincapdit Kesat. 2001 sampai 2003 sebagai Dan Pusdikes Kodik Klaten Yade. 2003 sebagai Wadir Wakil Direktur Kesehatan Angkatan Darat. Sedangkan 2004 sampai 2008 beliau menjabat sebagai Direktur Kesehatan Angkatan Darat. 2008 sampai 2010 beliau menjabat sebagai Kapuskes TNI. Dan 2010 setelah beliau purna, beliau sebagai profesional, sebagai dokter maupun sebagai dosen di Unhan. Beberapa operasi dan latihan yang telah pernah beliau ikuti antara lain operasi Tumpas Lampung Utara, Seroja, Kontingen Garuda di Bosnia, operasi penanggulangan bencana alam yaitu di Aceh, di Nias, Yogyakarta, Bengkulu, dan Padang.
Beliau juga banyak sebagai pembicara pada seminar, simposium, workshop nasional maupun internasional. Memiliki lebih dari 10 tanda penghargaan, diantaranya Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Nararia dan Bintang Yuda Dharma Nararia. Saya kira demikian biodata yang sudah kami sampaikan secara singkat. Masih banyak sebenarnya biodata beliau yang penting-penting, namun karena keterbatasan waktu, kami cukupkan sampai sekian untuk biodatanya. Selanjutnya kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Heridadi MSc, kami mempersilahkan untuk memaparkan dengan alokasi waktu yang sama, yaitu sekitar 20 menitan. Demikian Bapak, kepada Pak Heridadi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Kolonel Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan, Bapak Dr. Siswadi Sumantri, yang saya hormati Prof. Syamsul dan para guru besar Unhan, yang saya hormati para narasumber, rekan-rekan peserta seminar sekalian. Pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan perlibatan TNI mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia dalam perspektif keamanan nasional. Terima kasih, saya sudah diajak untuk ikut dalam seminar yang membanggakan ini, walaupun dalam situasi yang berjauhan. Tapi barangkali ini tidak mengurangi keseriusan kita dalam menangani COVID-19. Slide. Tadi Pak Dodi sudah banyak berbicara tentang bagaimana disaster dari aspek penanganan begitu. Slide. Saya pada presentasi kali ini, karena judulnya adalah pelibatan TNI, maka akan lebih banyak melihat dari aspek penanganan disaster ini oleh TNI. Karena itu yang saya akan banyak menampilkan lebih banyak gambar supaya lebih mudah dicerna kaitannya dengan keterlibatan TNI. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana sebetulnya pengertian disaster dari versinya WHO. WHO menyatakan bahwa disaster adalah setiap bencana, setiap kejadian yang mengakibatkan kerusakan, kekacauan dan kematian yang diikuti oleh perburukan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Ini pengertian disaster dari WHO yang pasti dari kacamata kesehatan. Slide berikutnya, khusus mengenai disaster yang berkaitan dengan biologi, dapat kita bagi menjadi dua jenis disaster, yaitu national outbreaks dan intentional use. Dalam keadaan sekarang ini, kita akan berbicara mengenai natural outbreaks, karena untuk intentional use barangkali perlu forum yang lain yang untuk menyoroti hal ini. Walaupun dua aspek dari outbreak ini, natural maupun intentional use, dua-duanya harus kita waspadai dari kacamata akademis tentunya. Slide berikutnya. Nah, kaitannya dengan outbreaks, kita bedakan antara epidemik dengan pandemik. Epidemik adalah ketika outbreak itu sudah melewati, menjangkiti beberapa negara, dan pandemik disebut pandemik ketika wabah sudah
menjangkiti banyak negara. Dan kaitannya seperti coronavirus sekarang, COVID-19, sebelumnya dinyatakan sebagai epidemik, kemudian disusul penyataan sebagai pandemik ketika jumlah kasus sudah mencapai puluhan atau bahkan ratusan negara. Slide berikutnya. Kalau kita lihat dalam abad 20 ini, maka setidaknya ada beberapa kali terjadi pandemi yang berkaitan dengan ternyata selama ini dengan virus influenza. Yang paling besar adalah ketika Spanish flu mewabah di tahun 1918 yang kemudian menyebabkan kematian lebih dari 20 juta orang dan dinyatakan bahwa sepertiga penduduk dunia terinfeksi pada saat itu. Yang kemudian terbukti di tahun 1930 baru diketahui bahwa penyebabnya ternyata adalah virus influenza. Nah, pada 1957 terjadi lagi wabah Asian flu yang juga dari golongan virus flu yaitu H2N2, kemudian 68 Hong Kong flu, H3N2, dan mudah-mudahan next pandemic ini tidak menimbulkan korban seperti yang diprediksi. Slide berikutnya. Yang fenomenal adalah Spanish flu 1918, di mana pada saat itu dinyatakan lebih dari 20 sampai 50 juta korban dan dinyatakan sepertiga penduduk dunia akhirnya terinfeksi. Ini merupakan bencana biologi yang terbesar sampai saat ini, yang masih menyisakan banyak pertanyaan karena korbannya pada waktu itu adalah sebagian besar adalah di usia produktif dan kematian terjadi cepat, yaitu sekitar 48 jam. Ini wabah yang sangat mengerikan yang tercatat sebagai disaster besar bagi dunia. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa sebagian besar korban itu ada pada golongan usia produktif 15 sampai 35 tahun dan sebagian besar meninggal pada 48 jam pertama. Pertanyaan pada waktu itu lah apa ini penyebabnya, yang ternyata 1930 baru diketahui bahwa penyebabnya adalah virus influenza. Slide berikutnya. Ya, itu semua tadi saya sampaikan sebagai pendahuluan untuk mengantar bagaimana kemudian saat ini coronavirus dideteksi mulai menjangkiti Wuhan, China, itu pada Desember 2019, yang pada saat itu disebut sebagai novel virus, virus baru penyebab pneumonia, belum diketahui apa jenisnya. Dan baru tanggal 7 Januari dapat diidentifikasi bahwa penyebabnya adalah coronavirus, kemudian disebutlah sebagai novel coronavirus. Pada tanggal 30 Januari, WHO menyampaikan announcement tentang public health emergency of international concern, karena pada saat itu kasus coronavirus sudah menyebar ke 8 negara. Dan pada 11 Februari, WHO baru membuat sebutan resmi bahwa penyakitnya disebut sebagai COVID-19. Slide. Selanjutnya, kita lihat bahwa ternyata corona ini sudah beberapa kali menyebabkan masalah bagi kesehatan di dunia ini. Yang menjadi catatan besar adalah tahun 2002, yaitu ketika mewabah SARS coronavirus.
severe acute respiratory syndrome yang menimbulkan korban banyak juga di China dan Hong Kong. Kemudian 2012 kita kenal terjadinya wabah MERS, Middle East Respiratory Syndrome, juga dari keluarga coronavirus yang menimbulkan korban yang cukup banyak. Angka kematian SARS pada waktu itu 9,6% menurut WHO. Kemudian angka kematian oleh MERS lebih tinggi, yaitu 34,45%. Sedangkan COVID-19 yang sampai saat ini WHO menyebut bahwa angka kematiannya di kisaran 3,4%. Artinya bahwa angka kematian dari COVID-19 ini sebenarnya lebih kecil daripada SARS dan MERS. Masalahnya adalah karena yang terjangkit jumlahnya yang besar, sehingga dengan angka kematian yang 3,4 pun sudah secara nominal, secara kuantitatif jumlah yang meninggal menjadi banyak. Slide berikutnya. Ya, 11 Maret akhirnya WHO mendeklar bahwa wabah ini sudah menjadi pandemik yang sudah menginfeksi ratusan negara. Selanjutnya, berkaitan dengan deklarasi WHO tadi tentang pandemi, maka Indonesia kemudian menetapkan Kepres tentang bencana nasional, bahwa penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi tentang hal ini. Slide berikutnya. Juga tentang penunjukan gugus tugas nasional, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dodi, di mana Kepres ini berlakunya mulai 13 April. Slide berikutnya. Nah, berkaitan dengan topik yang saya sampaikan, yaitu pelibatan TNI, maka dasar regulasinya pertama adalah Undang-Undang tentang TNI, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, terutama pada pasal 7, di mana dinyatakan bahwa salah satu tugas dari TNI adalah operasi militer selain perang. Kemudian dasar yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 27 tentang penanggulangan bencana. Mohon maaf, tulisannya salah, penanggulangan bencana alam, sebetulnya adalah tentang penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir adalah, yang terbaru adalah Inpres nomor 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Inpres ini sangat penting menjadi dasar regulasi dari kegiatan kita dalam penanganan COVID-19 ini. Slide berikutnya. Ya, dalam Inpres ini ada pasal tentang tugas Panglima TNI, yaitu mengerahkan personil sarana prasarana serta upaya mencegah, mendeteksi, merespon secara cepat sebelum, selama, dan sesudah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian memberikan komando penanggulangan taktis dalam kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini pasal yang menjadi rujukan bagi TNI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan COVID-19. Slide berikutnya. Nah, ada pedoman dari WHO yang sebetulnya ini dikeluarkan pada saat kita menghadapi wabah flu burung H5N1. Pada saat itu WHO mengeluarkan pedoman tentang 5 principal strategies for pandemic planning. Ini masih relevan, sangat relevan. 5 prinsipal strategi ini. Dan inilah yang kemudian dijadikan acuan bagi TNI pada waktu itu dan seterusnya untuk menghadapi pandemik. Karena sangat relevan. Pertama adalah command dan coordination.
Ini mengatur bagaimana komando, bagaimana koordinasinya, dan kegiatan emergency management yang melibatkan multisektor, di mana TNI merujuk prinsip ini sebagai acuan untuk melakukan koordinasi, memanage, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah risk communication. Risk communication ini tujuannya untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, untuk meningkatkan kerjasama publik, dan berbagai kegiatan lain, termasuk adalah bagaimana untuk transparansi, bagaimana objektivitas, bagaimana akurasi informasi, dan sebagainya. Prinsip yang ketiga adalah tentang surveillance dan laboratory. Ini juga digunakan dalam penyusunan SOP oleh unit-unit kesehatan TNI, yaitu meliputi epidemiologi surveillance, bagaimana deteksi dini, bagaimana peningkatan kemampuan laboratorium, dan sebagainya, karena data surveillance ini sangat penting untuk mempelajari perjalanan penyakit dari wabah. Kemudian prinsip yang keempat adalah medical response, yang meliputi kesiapan dari fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian SDM, alat kesehatan termasuk vaksin dan obat. Prinsip yang terakhir adalah tentang public health measures. Public health measure ini berkaitan dengan apa yang banyak sudah dilakukan kita, yaitu tentang personal hygiene, tentang etiket batuk, kemudian tentang isolasi, tentang karantina, tracing, social distancing, dan sebagainya. Nah, 5 prinsip inilah yang kemudian kita digunakan oleh TNI, terutama unsur kesehatan, dalam membuat SOP, menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi pandemi. Slide. Nah, kesiapan TNI dalam khususnya penanggulangan COVID-19 ini dimulai dari awal-awal dulu, mulai koordinasi internal maupun eksternal, penyiapan SDM, logistik, kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sebagainya, termasuk pada surveillance. Slide. Apa yang dapat dilibatkan kemampuan TNI? Yang utama adalah kemampuan transportasi, kemampuan pembekalan, kemampuan kesehatan, dan kemampuan teritorial. Tidak semata-mata kemampuan kesehatan yang dapat dilibatkan oleh TNI, tetapi banyak kemampuan lain yang sudah dan sedang serta akan terus dilakukan oleh TNI dalam membantu gugus tugas. Slide. Nah, untuk mengantisipasi COVID-19, TNI Angkatan Darat khususnya RSPAD pada 24 Januari 2020 sudah membuat simulasi tentang penanganan pasien virus corona. Simulasi ini bertujuan untuk menguji protap, menguji SOP, kemudian menguji kesiapan SDM, menguji kesiapan alat-alatan, dan sebagainya, yang hasilnya sangat bermanfaat, menjadi masukan tentang seberapa jauh sebetulnya kesiapan kita menghadapi pandemik coronavirus. Yang secara jujur kita akui bahwa prediksi kita sebetulnya tidak sampai secepat ini penyebaran dari coronavirus. Tetapi sejauh ini simulasi itu sangat-sangat perlu dilakukan, dan alhamdulillah simulasi Januari 2020 ini sangat bermanfaat menambah preparedness dari kesehatan TNI. Slide. Kegiatan pelibatan TNI sudah dimulai pada awal-awal, yaitu pada Februari 2020. Kita sudah
melibatkan satuan-satuan kesehatan dalam kegiatan evakuasi 245 orang WNI dari Wuhan yang dikirimkan di karantina di Natuna. Slide. Untuk kegiatan ini dilibatkan satuan-satuan kesehatan dari Kostrad dan Marinir, terutama satuan-satuan kesehatan lapangan yaitu Batalion Kesehatan Kostrad dan Batalion Kesehatan Marinir yang bertugas selama karantina WNI yang dari Wuhan di Natuna. Slide. Selanjutnya ya, kegiatan yang berikut adalah evakuasi kru dari kapal World Dream. Slide. Dan juga evakuasi dari kru Diamond Princess yang keduanya dilakukan di Pulau Sebaru. Slide. Nah, itu yang dilakukan di lapangan. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan lapangan? Fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. TNI menyiapkan tenaga kesehatan, baik itu para medis, paramedis maupun pendukung, kemudian penyiapan sarana prasarana, penyiapan sarana penunjang, dan yang penting juga piranti lunak. Kemudian yang disiapkan oleh TNI adalah 109 rumah sakit yang disiapkan untuk menangani COVID-19. Slide berikutnya. Di Jakarta sendiri dari 8 rumah sakit yang ditunjuk, ada 2 rumah sakit TNI yang dijadikan pusat rujukan adalah Rumah Sakit Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto, dan RSAL Minto Harjo. Slide. Mengenai kesiapan rumah sakit, ya slide karena ini kecil. Yang paling penting adalah menyiapkan ruang-ruang isolasi. Ruang-ruang isolasi yang selama ini harus diakui bahwa tidak banyak rumah sakit yang mempunyai ruangan isolasi. Apalagi untuk COVID-19 ini dibutuhkan ruangan isolasi yang bertekanan negatif. Sehingga sekarang masih terus dilakukan penambahan kemampuan untuk menangani, untuk membuat ruang isolasi tekanan negatif. Saat ini sudah terpasang 81, tetapi masih ditambah dengan beberapa pulau lain. Dan begitu juga untuk ruang isolasi yang non tekanan negatif terus diusahakan untuk peningkatannya. Ini kaitannya dengan hospital base yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi tadi, bahwa kegiatan-kegiatan kita, kegiatan TNI tidak hanya hospital base, tapi juga ada yang berkaitan dengan community base. Slide berikutnya. Begitu juga di daerah. Di daerah kita menyiapkan ruang-ruang atau tenda untuk screening, kemudian ruang isolasi, APD, protokol. Ini dilakukan di semua instansi kesehatan wilayah di daerah, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, termasuk penyiapan laboratorium dan bekal kesehatannya. Slide. Ya, ini beberapa gambar saya munculkan tentang kegiatan di daerah. Tampak di situ di semua daerah menyiapkan semacam ini. Jadi kalau ruangan tidak cukup maka menyiapkan tenda untuk isolasi dan untuk screening. Slide. Berikutnya adalah satuan kesehatan lapangan. Tadi saya menyatakan satuan kesehatan atau satuan kesehatan wilayah dan rumah sakit, maka kita juga menyiapkan satuan kesehatan lapangan, yaitu Batalion Kesehatan Kostrad Marinir dan Batalion Kesehatan dari Denpasar Mabes AU. Slide berikutnya, yang sudah diturunkan mulai dari kegiatan karantina di Natuna. Jujur kami akui bahwa satuan kesehatan lapangan selama ini selalu sudah begitu siapnya dalam menangani kasus korban bencana alam. Tetapi jujur harus kita akui bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dari kasus bencana alam. Sehingga ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Satuan Kesehatan Lapangan TNI dalam penanganan bencana non-alam akibat COVID-19 ini. Slide berikutnya. Nah, saat ini selain di rumah sakit pusat, rumah sakit wilayah, dan lapangan, maka personel TNI yang dilibatkan di Wisma Atlet
juga cukup banyak, dokter spesialis ada 14, dokter umum 63 dan seterusnya, termasuk tenaga nubika. Mereka ditempatkan di rumah sakit darurat Wisma Atlet yang kemudian kemungkinan juga jumlahnya masih akan terus bertambah, masih akan ditambah dengan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi tadi disampaikan juga oleh Pak Dodi bahwa jumlah mungkin tower akan ditambah pemanfaatannya, sehingga mau tidak mau tenaga kesehatan juga harus ditambah. Untuk itu TNI akan menambah jumlah personilnya. Slide berikutnya. Ini contoh lain dari keterlibatan TNI, yaitu pada penyiapan rumah sakit khusus COVID di Pulau Galang. Slide berikutnya. Nah, kegiatan lain dari TNI selain di bidang kesehatan adalah membantu upaya promotif preventif, membantu dalam PSBB, kemudian distribusi APD dan alat-alat lain, serta distribusi bantuan logistik. Ini semua menunjukkan kehadiran TNI untuk kepentingan negara, untuk kepentingan keamanan nasional. Gitu. Kegiatan-kegiatan lain ini melibatkan semua unsur dari pusat sampai dengan daerah. Slide berikutnya. Nah, apa yang sudah dikerjakan masih ada menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan APD, kemudian keterbatasan ruangan, kemudian perlunya masih updating pengetahuan bagi tenaga kesehatan, dan sinergitas dari berbagai komponen pelayanan kesehatan. Slide berikutnya. Ini dapat saya tampilkan bahwa APD Mas Februari itu harga APD masih seperti saya sampaikan lengkap itu 500-an, tapi ketika Maret sudah menjadi di atas 1 juta, 2 juta. Ini hal yang sering memberatkan di daerah karena sebelum mereka mendapat dropping dari pusat, sehingga butuh perhatian dari pusat tentang keterbatasan kemampuan penyiapan APD, terutama bagi fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Slide berikutnya. Nah, apa yang dapat kita sampaikan, apa yang dapat kita tarik pelajaran dari itu semua? Pertama adalah bahwa emerging dan new emerging diseases ini akan terus berkembang, terutama yang berkaitan dengan zoonosis. Karena kita tidak berharap, tapi kita tidak bisa mempredik bahwa new emerging diseases ini akan terus berkembang, terus bermunculan virus-virus baru gitu. Yang kedua adalah lesson learn-nya adalah implementasi kerja dari triple helix, yaitu pemerintah, kemudian akademisi dan usahawan, pengusaha, terutama adalah kaitan dengan alat-alat diagnostik, vaksin, dan terapi. Kemudian lesson learn yang ketiga adalah antisipasi dampak pandemi terhadap keamanan nasional, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan terjadi penurunan kemampuan dari ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, ini yang lesson learn yang penting, yang juga berkaitan dengan kita, Unhan barangkali, adalah perlu pengorganisasian di tingkat kebijakan, di tingkat Kemhan, dan di tingkat operasional, yaitu Mabes TNI untuk penanganan CBRN khusus. Tidak khusus pada biologi, tetapi untuk CBRN pada umumnya. Rasanya ini suatu lesson learn yang penting yang perlu kita catat. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sampaikan Pak Moderator, sampai dengan terakhir ini, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materinya, beliau banyak menyoroti tentang definisi bencana dari sudut pandang Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, yaitu sebagai bencana akibat biologi. Juga beliau menyampaikan tadi bahwa masalah